Nah, jadi jamaah sekalian, Syekh Wahb Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Munir, karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah itu mengajari tentang tata cara bagaimana cara kita untuk berlindung dari setan, manusia dan juga jin. Dia memberitahu kita tentang 3 sifatnya. Pertama ada sifat rububiyah, ada sifat mulkiyah, ada sifat uluhiyah. Dengan sifat-sifatnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba yang meminta perlindungan dari kejahatan setan-setan, baik permintaan perlindungan dalam agamanya, perlindungan dunia dan akhiratnya. Tuh, Pak, ayatna surah An-Nas itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena nanti kita hidup di dunia itu penuh dengan tantangan, penuh dengan jebakan, trap yang dibuat oleh setan, baik setan dari golongan jin ataupun manusia. Maka Allah berikan tata cara, metode untuk apa? Untuk menghalau agar kita tidak terjerembab dalam jebakan setan. Saking sayangnya Allah, kuma Allah itu sayang kepada kita. Sebagaimana seorang ayah memberitahu kepada anaknya, dek, kadeknya, lamun mapah kapalih ditu, eta teh jalanan teh jelek. Kadeknya, bapak tos tipalih ditu ningali jalanan leueur, lamun kadinya ngalangkung lalaunan. Itu adalah salah satu sifat kasih sayang dari ayah kepada anak. Begitupun Allah sayang kepada kita. Maka Allah berikan cara agar menangkal waswasah nanti di ayat berikutnya, jemaah. Bagaimana cara menangkal keburukan yang dibawa oleh setan itu? Dengan apa? Baca oleh engkau surah An-Nas. Di dalamnya ada sifat yang akan membuat dirimu terbentengi dari setiap keburukan yang akan dibisikkan oleh setan. Setan itu, jemaah sekalian, keburukannya, kejahatannya itu tidak langsung dalam arti terselubung. Setan itu tidak menampakkan dirinya, ya lamun setannya jin maksudnya. Tidak langsung dia itu berbentuk dengan bentuk yang aslinya di hadapan kita, ngagebug orang, nyenggol kita, nyolok soca orang itu halus. Setan itu masuknya lewat mana? Min syarril waswas. Ari waswas teh naon? Kejahatan waswas. Waswas itu sudah menjadi gambaran seorang laki-laki, perempuan yang dia itu berbisik kepada temannya. Kalau berbisik kan tandanya suaranya halus, ngaharewos, henteu genre, henteu gogorowokan, tapi was-was dengan begitu lembut, bisikan. Setan itu berbisik aja, nggak ngasih yang lain-lain. Tapi kadang-kadang kita takluk dengan bisikan ini, gitu tak? Ya, sugan setan narikan orang, ayo kadieu, ente, cuma dikasih bisikan. Ya, udah sholat mah gampang, waktunya masih panjang kok, tenang aja. Ini penting loh. Ini kita lagi di hadapan orang penting, kita nggak bisa seenaknya. Was-was. Bahkan dalam ibadah, dalam sholat pun ada was-was bisikan. Kamu tahu nggak? Kamu udah rokaat berapa? Tadi perasaan kamu rokaat 3. Berarti kamu 1 rokaat lagi ya. Tuh dibuat ragu terhadap jumlah rokaat. Eta titi sahab. Jadi bisikan dalam hati. Udah berapa rokaat ya? Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Langsung di dalam sholat kita, apalagi ketika rokaat akhir, kamu batal. Dari tadi kamu teh udah nahan kentut, tuh kamu batal. Membuat seseorang ragu di dalam sholatnya. Tugas siapa? Was-was, itu setan. Komodei ngaharewosan kanu sanes-sanes. Bayangkan tadi teh kamu teh berangkat ke masjid pakai sendal kamu masih baru, kamu simpennya di luar. Wah, kemarin aja sendal kamu itu hilang. Sudah. Apalagi yang sekarang lebih bagus. Tuh, buat sholat nggak khusyuk, itu setan, jemaah. Terus 2 kali sendal ABG Ical di dia, Pak. Tuh, deui. Ya. Kemungkinan mah husnudona mah salah nu nganggo gitu. Mungkin sendalnya sama ya. Jadi ya begitulah filosofi dalam bermajelis itu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, dugikeun ka sendal-sendal ge kitu. Nah,
Jadi jamaah sekalian buat was-was. Tadi kamu bawa HP kamu disimpan di loker motor, ada yang ambil loh. Gimana kalau ada yang ambil? Mulai was-was. Ya banyak. Leres? Nah itu datangnya dari siapa? Kalau kamu tidak berobat, kamu akan terus-terusan sakit. Tapi selama ini kamu berobat ke dokter tapi nggak ada efeknya. Udah datang ke sana katanya orang yang ini dapat ini. Itu was-was jamaah sekalian. Selalu seperti itu. Dan di sini menarik sekali. Min syarri, dari kejahatan, was-was itu adalah waswasah, artinya bisikan-bisikan. Khonnas itu dimaknai dalam literasi terjemah Indonesia dengan syaiton yang biasa bersembunyi. Kunon bet karena setan. Karena yang senantiasa berbisik itu, apalagi kata was-was di dalam Al-Quran, senantiasa terminologi ini berkaitan dengan setan. Dan yang kedua, kenapa setan diberikan sifat khonnas? Khonasa itu artinya bersembunyi, Pak. Ketika khonnas diberi tasydid dan punya nunnya panjang, artinya sering bersembunyinya, Pak. Setan itu sebetulnya cemen, Pak. Tukang sembunyi. Sebagaimana Bapak kalau nonton bagaimana kisahnya Tom and Jerry. Tom itu kan si kucing, Jerry si berit. Si berit keluar dari sarangnya kapan, Pak? Kalau nggak ada si Tom. Kalau ada si Tom, lompat deh abus. Tah setan deh gitu. Setan itu suka bersembunyi, bahkan sering bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Pada saat manusia ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah dikasih tahu sama Allah, setan itu sukanya bersembunyi. Sebetulnya dia tidak akan memberikan waswasah dalam hati kalau kita ingat zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Banyak dalilnya, Pak. Saya berikan salah satunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fil masjidi." Nah, sesungguhnya seseorang di antara kamu apabila berada di dalam masjid, ja'ahu syaitanu, lalu setan itu datang kepada dirinya, fa abasa bihi kama yabisur rajul. Namun ternyata setan itu mampu diikat oleh seorang yang berada di masjid itu sebagaimana seorang itu mengikat hewan kendaraannya. Tuh, Pak, jadi orang itu bisa nyancang setan, Pak, saleresna. Ketika seorang di masjid, dia diam diri di masjid, maka tandanya dia itu sedang mengikat setan. Kok bisa diikat setan? Bisa, Pak. Dan kapan setan itu lepas dari ikatannya? Fa idza sakana lahu zanaqahu au aljamahu. Setan itu dia bisa lepas dari ikatannya, bahkan berbalik mengikat kita. Pada saat apa? Pada saat kita lupa zikir. Fa idza sakana lahu. Ketika sudah kita tidak zikir lagi, walaupun kita di dalam masjid, komode di luar masjid untuk zikir, maka setan itu pada hakikatnya sedang membelenggu kita. Jadi siga Tom and Jerry gitu. Kalau misalkan kita menghadirkan zikir dalam setiap waktu, tandanya setan itu tidak akan berani muncul. Waswasah ini akan hilang kalau kitanya zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat isinya zikir semua, Pak. Tapi kenapa ada orang yang ketika sholat hilang khusyuknya? Ya karena dia zikirnya hanya berupa zahir doang. Hatinya, batinnya tidak benar-benar zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sadar dirinya dengan sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ungkapan, Ibnu Abbas, seorang sahabat mufassirin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya setan itu senantiasa bercokol di dalam hati manusia. Ketika seorang dia lupa dengan Allah, maka dia akan masuk dan menguasai hati manusia. Dan ketika dalam hati itu muncul zikir kepada Allah, maka setan itu kembali bersembunyi, tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dan inilah mengapa jemaah sekalian, kalau kita cermati dalam ayat-ayat Quran, kita baca ayat Quran mengenai orang-orang zikir, perintah zikir. Zikir itu senantiasa diikat dengan kata katsiro. Wadhkurullaha katsiro la'allakum tuflihun.
Wadhkurullaha katsira, banyak sekali. Wal hafizina wal hafizat, di dalam Quran itu ada menyebutkan bahwasanya orang yang akan selamat itu orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang saum, orang yang bersabar, laki-laki perempuan. Hafizina furujahum, mereka menjaga kehormatan mereka. Dan ketika menyebutkan adz-dzakirina wadz-dzakirat, di situ disebutkan dengan kata katsiro. Ibadah yang diperlukan sempurna kualitas dan juga kuantitas, begitupun dengan jumlah, itu adalah ibadah zikir jamaah sekalian. Sholat nggak ada perintah sholat kamu yang banyak, walaupun ketika sholat seorang banyak ya bagus gitu, tapi perintah secara langsung tidak ada. Zakat kamu yang banyak, zakat nggak bisa banyak-banyak, menyesuaikan dengan nisabnya, menyesuaikan dengan harta sebanyak apa yang kita miliki, kan ada batasannya. Sedekah yang banyak, walaupun sedekah itu baik, bahkan teori Sumbula, teori beranak pinak itu di dalam sedekah itu 1:700, tapi tidak ada perintah banyak-banyak kamu sedekah. Tapi ketika menyebut zikir, wadhkurullaha katsira wal hafizina katsira, ketika sebut zikir, Allah perintahkan banyak. Agar apa jamaah? Agar kita tidak dikuasai oleh setan, agar kita tidak terjerembab dalam trap yang dibuat oleh setan. Jadi itu sebenarnya beberapa ulama menyebutkan bahwasanya tidak kurang sehari semalam seorang manusia itu diganggu oleh setan dengan bisikannya 70.000 kali jamaah. 70.000 kali sadinten itu dikali saminggu gitu sakumaha Pak ya. Kudu sakumaha orang zikir ke Allah tuh kalau misalkan bisikan itu senantiasa datang. Ya taruhlah orang mah teu seueur-seueur 700.000, 70.000 henteu 100 kali sadinten. Berarti zikirna minimal ya 100 kali gitu. Iya. Kalau tidak zikir sudah masuk, wah, sudah menjadi keyakinan, sudah diamalkan, bahaya ini. Jadi iblis manusia. Betul. Jadi golongan setan dari manusia gitu. Jamaah sekalian, itulah mengapa kita harus berzikir kepada Allah. Bahkan ulama-ulama sufi menyebutkan nafas lagi kudu zikir ke Allah. Kita nafas itu jamaah satu paket, menghirup, mengeluarkan. Tetiasa ngahirup terus sajaman kayak keluar sajam tetiasa. Dan setiap helaan nafas kita itu harus dibarengi dengan tahlil kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rada berat orang banyak, berat kita mah. Jadi jamaah sekalian, berzikir setiap saat, setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita terhadap jebakan-jebakan setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala pertama mewanti-wanti orang yang beriman agar tidak mengikuti gerak langkah setan. Khutuwat jamaah sekalian, di sini tidak disebut langkah cuma satu, tapi langkah itu disebut dengan jamak, dengan banyak. Setan itu punya 1001 cara, pengalamannya sangat panjang, sudah terbukti. Maka dari itu hati-hati, jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu untuk membuat seseorang berada di jalur kemaksiatan supados belok ke kiri jamaah sekalian, itu caranya mungkin tidak langsung ke kiri beloknya, tapi kumaha carana dikakanankeun siga nu nya siga nu sae, tapi kanan teh terus kanan melingkar sampai dia berada di posisi kiri. Itu terselubungnya bagaimana jebakan yang dibuat oleh setan. Langkah-langkah setan itu begitu halus. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi seorang dai, seorang pendakwah jemaah sekalian, ada setiap harinya seorang pendakwah itu dia tidak mendapatkan pahala, melainkan dia memupuk dosa dan kemaksiatan. Kenapa setiap dakwah yang dikeluarkan itu menjadi dosa? Karena ada rasa kebanggaan di dalam hatinya. Orang-orang yang datang dalam majelisnya itu datang disebabkan dirinya. Dia menganggap bahwasanya seorang tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan itu berdasarkan petuahnya. Seseorang jadi lunak, jadi jinak, hatinya begitu tunduk itu karena nasihat yang diberikannya, dan dia merasa bangga terhadap hal itu. Maka setiap harinya, setiap waktunya, setiap ucapan yang dikeluarkan dalam dakwahnya itu
itu tidak menuai pahala melainkan mendulang dosa. Berat jadi ustadz tuh. Ayah WHT. Oh alhamdulillah bapak-bapak teh tariasa baca Quran ku saha atuh ku arizki jeung ku parahan misalkan gitu. Nah ku eta teh keakuan ini nih yang membuat berat itu jamaah sekalian. Nah bet aya eta teh da ku saya tuh gitu. Lamun teh saya di dia moal bakal tiasa. Nah jadi Ustadz Farhan itu setiap harinya bisa dapat kemaksiatan itu. Bisa itu membuat Allah menjadi murka terhadap dirinya. Karena apa? Mulutnya manis mengeluarkan kata-kata ayat-ayat Allah, tapi hatinya keegoan dan keakuannya begitu besar, menghabiskan sifat ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudu insaf gitu ta. Kudu insaf. Digerakkeun aku Allah. Ya. Disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan dan sebagai tugas sebagai seorang mukmin. Jadi jamaah sekalian, setan itu untuk membuat seorang maksiat bisa jadi awalnya suruh ibadah dulu. Ibadah dulu. Tapi kadituna nguriling gitu tah. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa inna ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kade, kalau sudah masuk perangkap setan, sudah terjebak dalam langkah setan, kamu sudah mengekor terhadap setan, maka tidak akan ada yang kau dapatkan melainkan engkau akan melakukan tindakan fahsya dan munkar. Fahsya itu tindakan keji jamaah sekalian. Maknanya apa? Dosa yang dianggap fahsya itu adalah dosa yang memberikan keburukan dampaknya pun kepada orang lain. Tapi kalau munkar, dosa yang mungkin saja dampak buruknya itu hanya kepada dirinya. Fahsya itu sudah dianggap sesuatu yang buruk bagi pandangan manusia, terlepas agamanya Islam ataupun bukan. Itu fahsya. Seperti seseorang memukul, menganiaya sampai membunuh, itu masuknya fahsya jamaah sekalian. Seseorang memperkosa, menggauli dan juga melakukan hubungan terlarang, itu masuknya fahsya karena ada dampak buruk yang dia berikan kepada orang lain. Tapi kalau munkar, bisa jadi orang-orang manusia itu tidak menganggap itu buruk, tapi padahal itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya jemaah sekalian? Seperti adat tradisi yang masih dipertahankan dan ternyata esensinya itu bertentangan dengan nilai Islam. Aku ndak ieu mah adat, da ini mah tradisi. Muhun eta teh adat tapi adatna eta gitu. Adatna ieu teh adat nu goreng gitu. Ngegoreng adat komo deui gitu. Nah, jadi tradisi ini ketika dipertahankan itu bertolak belakang dengan spirit Islam. Sebagaimana tradisi nadran, mohon maaf. Kalau orang muslim, orang mukmin itu tidak ikut merayakannya. Di mana-mana terjadi, ente di laut, ente di gunung, Pak. Semuanya ada, termasuk di padang pasir pun ada itu. Apa? Satu ritual untuk memberikan sesaji kepada yang dianggap ya penunggu ataupun penguasa yang ada di situ. Gitu. Ini menurut pandangan manusia secara keseluruhan ada yang menganggap tidak masalah. Tapi menurut pandangan Islam ini bermasalah. Itu masuknya adalah munkar jamaah sekalian. Tata munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum. Engkau tidak akan pernah lepas dari kotoran. Engkau tidak akan pernah bersih kalau tidak dengan fadlullah, kalau tidak dengan rahmatullah. Jadi bisanya kita bersih hati ini jamaah sekalian. Bisanya kita itu terhindar dan terbebas dari dosa. Itu sebabnya dari fadlullah. Allah berikan pertolongan dengan anugerah yang Allah beri. Wa rahmatuhu, karena Allah beri rahmat kepada dirinya sehingga kamu jadi bersih. Tidak akan ada orang yang mampu membersihkan dirinya kalau tidak dengan rahmat dan juga fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Sikap kerendahan di hadapan Allah. Balik deui. Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka dari itu, kalaupun engkau bersih, itu engkau dibersihkan oleh Allah. Kalaupun engkau selamat, engkau diselamatkan oleh Allah. Kalaupun engkau masuk surga, engkau dimasukkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus amal di mana? Amal itu adalah salah satu sebab yang bisa engkau lakukan sehingga rahmat itu turun kepada dirimu.
Wa amilus solihati la'allakum turhamun. Berbuat baiklah kalian sehingga Allah berikan rahmat kepada kalian, dan dengan rahmat itu kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan amal kita untuk membeli surga, boro-boro badai KPSR surga, Pak. Membeli nikmat yang Allah beri berupa kesehatan saja tidak bisa kita beli dengan amal kita. Berijeng amalna sugan sampurna. Amalna non jisamsu. Amalnya apa? Amalnya banyak yang bolong-bolong. Amalnya tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Terus kita mau membeli surga dengan amal yang kurang itu tidak bisa. Maka sifat insaf, hilangkan rasa ujub, hilangkan hasad kepada orang, hilangkan rasa merasa lebih tinggi, hilangkan rasa lebih menguasai. Semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dia akan terlihat mulia dengan pakaiannya, dengan jabatannya, dengan posisinya. Kalau sudah wafat sama di bulan nama ku kain bodas. Punya kolega, punya teman banyak sama, semua juga ketika dikubur mah sendirian. Eta teh Pak, kuburan teh kan jeronya 1 meter atau 1,5 meter. Terus di lebetnya teh Pak, ketika sudah kotak seperti itu, panjangnya kan ke sini 2 meter, ke sana mungkin 80 cm ataupun 1 meter. Di bawahnya itu ternyata dibuat lagi lahat, tan disebut liang lahat eta anu tos dikotakeun gitu, terus elegokna. Biar seorang muslim ketika dimasukkan dia bisa menghadapkan tubuhnya ke kiblat, tah eta teh lahat. Dilebetkeun ka kuburna mah barijeng eta 2x1 teh, lebet nama lahat, Pak. Sakitueun tah. Ngepres jeung badan. Komode kangge abdi mah meureun. Wah, didedet gitu. Ke requestnya kanggo abdi mah lahatna dilegaan sakedik gitu. Ame teu eungap. Atas di lahat gitu teh ditutupan ku papan, Pak. Tidak berkutik. Semua sama diinjak oleh orang-orang di dalam di atasnya, walaupun sayang secinta apapun dileyak eta teh Pak. Dek 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 dek. Kabayang lo misalkan ternyata masih hirup, Pak. Misalnya masih hirup ya, pas gugah tos mah dibengket gitu nya. Ika halangan ku papan bade kaluar kumaha. Didedet eta ku jalmi. Akhirnya mautna karena dikubur. Bingung eta teh malaikat teh ibadah naros dacan maut sudah akhirnya maut keneh. Jadi jamaah sekalian, semua orang sama. Dia punya shower di rumahnya. Dia punya bed up, bisa tiduran. Kalau misalkan dia mandi pakai aromaterapi sebagainya, tapi ketika mati meninggal dimandikan di garasi. Semuanya sama aja, Pak. Dimandikan di depan rumahnya. Awalnya tidak dia berikan izin kepada orang yang dengan sengaja menyentuh badannya. Naon anjir nyentuh-nyentuh. Bertempelan saja dia nggak mau. Duduk di majelis lutut dengan lutut ketemu dengan orang dia nggak mau berpindah posisi. Tapi ketika mati dicepengan, diusapan segala macam sampai ke bagian intimnya saja dia diam tidak berkutik. Kalau orang udah mati nggak ada beda aja mah, nggak ada beda. Ayah nu dikurupkan di San Diego Hills, ada yang di Al Azhar. Sekarang DT sudah punya juga untuk kawasan pekuburan khusus untuk muslim. Indah ditata, lebetna mah sami. Lebetna mah sami. Pertanyaannya sami, kumaha amal-amalan? Ada orang yang mungkin jasadnya tidak ditemukan, sudah hancur. Tapi ketika dia bawa amal jemaah sekalian, tidak jadi masalah. Terus kumaha tuh dikuburkan di mana wae asal-asalannya ya ulah. Nabi Muhammad SAW sudah berikan adabnya. Bahkan jamaah sekalian saking menghormati kepada orang yang sudah wafat, kata Nabi Muhammad SAW, perlakukan seorang itu sebagaimana dia masih hidup. Tong aso abongkeun tos mot hayo sia ayeuna mah ku urang kieu-kieu ge cicing bae. Ulah. Ketika ada satu ruas tulang yang patah, berarti engkau telah mematahkan sebagaimana dia masih hidup. Pantangna kudu nya awas tarapti walaupun dia sudah meninggal gitu. Atuh kunaon di badug-badug ge moal ngajerik moal jorowok nya anggar. Itu adab kita kepada mereka yang telah tiada.
Maka dari itu jemaah sekalian, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum. Kita itu diberi pertolongan dengan taufik. Bisa soleh karena taufik Allah berikan hidayah kepada kita. Harus kita syukuri. Udah gitu, min ahadin abada walakinallah yuzaki man yasha, dan Allah akan membersihkan, Allah akan mensucikan siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah mensucikannya yang dikehendaki saja oleh Allah. Maka jadilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan. Allah itu akan memasukkan orang ke dalam surga sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Dengan cara apa? Beramal soleh. Wallahu sami'un alim. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala ungkap, dan Allah adalah zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Sejauh mana upaya kita untuk mensolihkan diri kita, sejauh mana upaya kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha tahu. Jadi nggak ada alasan dari ucapan bibir seorang manusia ketika ayeuna Jumat itu 6:30 langkung 7 menit, 11:30, mohon maaf, 11:30 langkung 7 menitan Pak. Jam 12:4 sudah mulai itu azan itu dikumandangkan. Tapi di anggapan orang-orang muslim pada saat ini nunamina Jumatan jam 12. Ketika dia terlambat datang ke masjid, tahu-tahu sudah berdiri melaksanakan sholat, sholatnya sudah 2 rakaat, dia bilang, kehendak nu penting mah niat sana. Dengan mudahnya dia sebutkan nu penting mah niat. Berijeng manehna teh males ke masjid. Dan ini adalah salah satu ungkapan wallahu sami'un Allah alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ketika engkau menyebutkan dengan alasan nu penting mah niat, da Allah mah ningali niat, maneh teh geus teu niat datang ke masjid jam 12 teh geus telat gitu. Allah maha tahu terhadap hal itu. Sama seperti cerita sebelum saya ke sini tahun 2019 barangkali ya, mengisi Id di salah satu masjid. Setelah itu beres Pak, saya pulang, jalmi nu karek datang kurunyung jeung beberapa motor itu batur tos beres 6:30-nya da kapungkur mah jam 6 teh tos ngawitan. Karena apa? Subuhnya jam 4 gitu. Jadi kan jam itu tidak menjadi batasan ya kalau di Islam melihat dari bagaimana rotasi bulan dan juga matahari. Nah, setelah itu jamaah yang lain udah pulang, dia baru datang. Dia baru datang, udah nyebutnya apa ketika baru datang itu bukannya beristighfar, mohon maaf sama Allah, dia ngomongnya nu penting mah niat cenah. Nu penting mah niat. Barijing niat nanti datangnya jam 6:30, jam 7 batu tos balubar. Wallahu sami'un alim. Dia tidak akan pernah bisa berkelak dengan ucapan itu karena Allah mengetahui apa yang sejatinya dia lakukan. Gitu jemaah. Sama seperti halnya wallahu sami'un alim itu ketika kita datang ke masjid, tiba-tiba ternyata di masjid sudah mulai sholat, kita ketinggalan masbuk. Kunaon bet kitu teh? Ternyata terhalangi oleh pintu WC. Lamiting di WC ada nyeri patuangan. Pas ke masjid ternyata atas mau ada tanya rios, da nu penting mah niat saya terus berusaha tapi da nyeri beuteuh. Allah sami'un alimun. Dia sudah berniat untuk datang kajian segala macam, tapi tiba-tiba ditelepon, budak teh itu panas tos diwengi mesalkeun obat. Dia nggak bisa ikut kajian itu. Tah lamun nyebutkeun nu penting niat tah eta leres. Leres tuh. Tapi kalau misalkan dia tidak datang kajian, memilih untuk pulang tidur-tiduran nonton TV, nu penting niat cenah, niatna tos aya hoyong ngiring kajian, tapi nyatana kitu samiun alim. Teu bisa gitu mah. Karena Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan jemaah sekalian, inspirasi yang kita bisa ambil bahwasanya yakinilah Rabbun Nas, Allah itu sebagai pencipta kita dan begitu pun yang akan mewafatkan kita. Dan selanjutnya Malikin Nas, Allah yang merajai kita. Setiap apapun kehendak yang kita munculkan itu hanya dalam tataran rencana. Kenyataan dan juga realitasnya itu berada di tangan raja manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah.
alladzi min syarril waswasil khannas. Nanti kita lanjutkan alladzi yuwaswisu fi suduril minal jinnati wan nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya hati-hati dengan bisikan-bisikan yang akan diberikan oleh setan. Dan setan itu senantiasa bersembunyi. Maka cara kita agar setan itu tidak muncul dan tetap berada di persembunyiannya dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau anggap kebermampuanmu dalam berzikir adalah hasil karyamu sendiri, hasil usahamu sendiri, karena sejatinya la haula wala quwata illa billah. Bisa zikir teh karena Allah nu ngagampangkeunana. Minimalna zikir teh 2 kali, Pak. Minimal kalau kita tidak bisa setiap saat berzikir 2 kali. Wa tusabbihuhu bukrotau wa asila. Makanya ada istilah jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Karena itu ya, panduan zikir itu minimalnya 2 kali. Tusabbihuhu bukrotau wa asila. Waktu subuh dan waktu sore hari. Subuh alhamdulillah kita sering sama-sama berzikir di masjid. Tapi ketika waktu sore ini, nah sebelum menjelang maghrib, itu yang harus diupayakan pula jamaah sekalian. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan, waktu dan tempat dipersilahkan.